Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semua orang hidup di dunia ini pada akhirnya adalah untuk bagaimana dia bisa sampai kepada Allah, menuju kepada Allah, nanti kelak di akhirat bisa bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa hati yang salim, biqalbin salim. Pada dasarnya semua orang itu, karena wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah akan kuciptakan jin dan manusia kecuali pada akhirnya adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan akhirnya bagaimanapun manusia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah, dan kelak nanti di akhirat bisa menghadap kepada Allah, masuk surganya Allah. Nah, untuk bisa sampai kepada Allah, bisa ketemu dengan Allah, itu ada tiga aktivitas atau tiga tahapan untuk bisa menuju sampai kepada Allah. Yang pertama apa yang disebut dengan syariat, yang kedua melakukan hakikat, melakukan thariqah, kemudian sampailah kepada hakikat. Nah, ini tiga-tiganya satu paket, nggak bisa sampai kepada hakikat ya kecuali harus melalui syariat, thariqat, baru hakikat. Ini bisa diibaratkan seperti begini. Syariat itu ibaratnya seperti safinah atau perahu atau kapal. Jadi gini, kalau kita diibaratkan itu, kita ingin mendapatkan sebuah intan permata dari dasar lautan, maka langkah pertama adalah kita naik perahu untuk menuju ke tengah lautan. Kemudian menyelami lautan itu, kemudian mengambil intan permata tadi itu. Jadi syariat itu ibaratnya perahu untuk menuju mengarungi samudra, begitu sampai kemudian menyelam di lautan itu yang diumpamakan dengan thariqah, kemudian kita berhasil mengambil intan permata. Intan permata itu namanya hakikat. Jadi untuk bisa mengambil intan itu, naik perahu, kemudian menyelam dan mengambil itu intan permata. Nah, dalam beragama juga seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan hakikat, maka harus menjalankan syariat, kemudian melakukan thariqah, baru kemudian bisa mendapatkan hakikat. Apa itu syariat? Syariat itu merupakan ajaran agama yang selama ini fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat, melakukan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, itu berarti namanya melakukan syariat. Nah, jadi apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, ya, dengan bahasa lain takwa. Nah, tapi untuk mendapatkan hakikat tidak cukup itu, harus melakukan thariqat. Apa thariqat? Adalah al-jiddu was-sabru alal amri asyaq ala nafsi wal mukhalafah li hawahu. Serius dan sabar untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah yang sangat berat bagi nafsu. Jadi ini sudah lebih dari sekedar melakukan perintah menjauhi larangan, tapi ditambah dengan sesuatu di luar itu yang lebih berat bagi nafsu. Wal mukhalafah li hawahu, dan selalu berusaha untuk melawan keinginan hawa nafsunya. Dan ini bisa dilakukan dengan cara riyadhah dan azimah. Dan dengan riyadhah artinya menghajar
melatih nafsu ini agar bisa dikendalikan oleh keinginan akal dan pertimbangan hati. Karena nafsu inilah yang menyebabkan orang itu semakin jauh dari Allah. Yang kalau nafsu ini bisa kita kendalikan, maka nafsu ini akan tunduk patuh kepada perintah akal dan hati untuk bisa dipakai untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, toreko itu salah satunya itu menghajar nafsu agar nafsu, keinginan nafsu itu bisa dikendalikan oleh kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, ini dilakukan juga dengan misalnya melakukan as-sahar atau ya menahan mata untuk tidak suka tidur, melekan lah gitu untuk beribadah, bangun tengah malam, menahan diri untuk tidak tidur, melekan, wiridan, sholatul lail, qiyamul lail dan seterusnya. Kuat untuk melekan. Yang kedua adalah al-ju', ya biasa puasa, biasa menahan lapar. Kemudian az-zuhud. Zuhud ini bagaimana menghilangkan ketergantungan hati kepada harta benda. Tidak suka terhadap hati ini, itu bagaimana dilatih untuk tidak menyukai kepada harta benda. Ini tidak berarti kita harus tidak punya sama sekali harta benda, tidak, tapi hatinya ini dipisahkan, dibersihkan dari ketergantungan terhadap kepemilikan harta benda. Jadi punya harta dengan nggak punya harta itu rasanya di hati itu sama, kira-kira begitu zuhud itu. Jadi dia tidak berpengaruh di hatinya, itu zuhud. Kemudian al-wara', menjaga diri dari hal-hal yang syubhat dan seterusnya. Nah, tentang al-wara' ini Al-Ghazali itu membagi ada 4 tingkatan wirai atau al-wara'. Yang pertama adalah wira'ul adl, yaitu wirainya orang yang hanya mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah secara fikih. Misalnya tidak mau makan barang riba, tidak mau makan daging-daging yang diharamkan oleh Allah. Pokoknya hal-hal yang diharamkan secara fikih itu dihindari. Yang kedua, wira'us sholihin, wirainya orang-orang yang soleh. Apa? Di samping mampu meninggalkan hal yang diharamkan, dia juga ditambah dengan mampu meninggalkan hal yang syubhat. Jadi hal-hal yang tidak jelas haram dan halalnya itu dia betul-betul dihindari. Apalagi hal yang haram, malah lebih dihindari. Yang ketiga adalah wira'ul muttaqin, wirainya orang-orang yang bertakwa. Ini di samping meninggal barang syubhat, dia itu tarku ma la ba'sa fihi makhafatan ma ba'sa fihi. Meninggalkan hal-hal yang jelas halal, tapi kalau ini dia ambil, maka dia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang akhirnya dilarang. Jadi ini lebih dari barang syubhat lagi. Jadi yang halal yang berlebihan saja dia nggak mau, karena takut dia nanti itu akan mengganggu, akan jatuh kepada keharaman. Jadi ini lebih hati-hati daripada yang syubhat tadi. Yang terakhir, yang paling top itu adalah wira'us siddiqin, wirainya orang-orang yang siddiqin. Dia ini wah luar biasa ini, mampu meninggalkan hal-hal yang tidak lagi haram, syubhat atau hal-hal halal yang dikhawatirkan jatuh ke keharaman, tapi segala apa yang mengganggu dirinya dari dekat kepada Allah itu ditinggalkan semua. Pikiran-pikiran dunia itu dihindarkan semua. Orang ini lebih hati-hati lagi. Nah, ini memang tingkatan yang para wali, para nabi yang seperti inilah. Semoga kita bisa ya melakukannya sedikit demi sedikit sehingga bisa sampai ke situ. Oke. Saya lanjutkan. Masih tentang toriko. Jadi toriko itu adalah sungguh-sungguh serius dan sabar menahan diri untuk melakukan hal yang menurut nafsu itu berat. Jadi dengan cara menghajar kemauan nafsu agar dia tunduk kepada keinginan hati, akal, dan keinginan syariat sehingga bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu ini selalu menghalang-halangi
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang lain misalkan dengan cara asumtu atau dengan cara diam, menahan, ya hemat bicara lah. Jadi tidak ngomong kecuali kalau tidak terpaksa. Hemat betul dengan bicara hal yang tidak ada manfaatnya. Yang lain misalkan al-uzlah, dengan cara melakukan uzlah. Uzlah artinya dia menyingkir dari kehidupan keramaian. Dia hanya asik masuk dengan Allah, tidak mau diganggu dengan hiruk pikuk kehidupan antar sesama manusia. Jadi yang uzlah. Nah, hal-hal ini sekedar contoh untuk bagaimana seseorang itu melakukan toreko. Ini kalau dilakukan terus-menerus secara kontinu, pada akhirnya maka akan mencapai hakikat. Nah, hakikat itu apa? Al-wusul ilal maqsad. Sampainya seseorang pada tujuan yang dikehendaki. Apa itu? Yaitu makrifat kepada Allah. Dia makrifat kepada Allah, wa musyahadah nur tajalli, dan dia menyaksikan nur tajalli. Dan nur tajalli itu apa? Menurut Al-Ghazali, nur tajalli itu ya ma yang kasyifu lil qalbis salik min awaril ghuyub. Jadi hatinya itu terbuka sehingga dia bisa melihat hal-hal yang rahasia. Jadi ceritanya begini. Allah itu kan mempunyai rahasia, misalkan takdir, kemudian catatan di Lauh Mahfuz, itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang sudah bisa membersihkan hatinya begitu bersih dengan melakukan syariat torekot secara kontinu, hatinya bersih sehingga pandangannya itu bisa tembus ke arsy. Ini menurut teori tasawufnya seperti itu. Sehingga kadang beberapa catatan takdir yang ada di Lauh Mahfuz itu bisa dilihat. Jadi misalnya bisa komunikasi dengan malaikat, bisa dan sebagainya lah. Ini yang hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, bagi orang ini itu bisa. Itu termasuk musyahadaah nurut tajalli. Tentu para wali biasanya seperti itu. Jadi ini tidak lantas kemudian bertentangan dengan ayat Al-Quran misalnya, tidaklah bisa melihat barang gaib kecuali Allah. Itu ayat ini yang dimaksud adalah bisa melihat barang gaib secara keseluruhan, total. Itu memang nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang bersih, para wali yang hatinya bersih, yang luar biasa, sudah dibersihkan hatinya itu dari segala tadi hiruk pikuk duniawi, syahwat, nafsu dan seterusnya, itu bisa melihat hal gaib sekalipun dengan bagian-bagian, nggak bisa melihat keseluruhan. Ini banyak contoh karomahnya para wali, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan ulama-ulama wali-wali yang lain. Banyak cerita lah itu yang disebut di banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang itu. Itu semua bisa berhasil karena melakukan syariat, torekot, kemudian sampai kepada hakikat sehingga bisa makrifat kepada Allah dan musyahadah dengan nur tajalli. Nah, ini memang bicara tentang dunia kewalian. Ya, bagi kita orang umum, pokoknya kita berusaha untuk bisa melakukan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, kemudian berusaha untuk menghajar hawa nafsu, untuk melakukan hal yang berat bagi nafsu. Kita paksa nafsu ini agar tunduk patuh kepada aturan syariat, kepada hati, pada akal yang normal, yang jernih. Maka itu insya Allah dengan pertolongan Allah akan dituntun untuk mendapat rahmatnya Allah, sehingga kita dapat dekat dengan Allah. Masalah menjadi wali atau tidak itu sudah ada bagiannya sendiri, sudah ada catatan sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Nah, sekian, semoga manfaat. Berikutnya insya Allah saya akan coba menjelaskan tentang torekoh yang begitu sulit tadi itu, kira-kira intinya bagaimana. Nah, insya Allah pada kesempatan lain. Apapun semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.